Kisah orang kudus hari ini tanggal 23 Agustus adalah Santa Rosa da Lima. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Isabella de Flores, demikian nama Rosa da Lima, lahir di Lima, Peru pada tanggal 20 April tahun 1586. Putri bungsu dari pasangan Gaspar Flores dan Maria Olivia ini begitu cantik, sehingga ibunya memanggil dia Rosa yang berarti bunga mawar. Nama ini pun secara spontan diberikan oleh Uskup Agung Kota Lima tak kala Isabella menerima sakramen Krisma. Namun nama yang manis ini kontras sekali dengan cara hidup yang keras yang ia praktekkan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sewaktu Rosa masih kanak-kanak, orang tuanya yang berdarah Spanyol yang tergolong kaya itu tiba-tiba jatuh miskin karena bangkrut dalam usaha dagang yang dikelola sang ayah. Ketika menanjak remaja, Rosa terpaksa harus bekerja membantu orang tuanya. Selain bekerja di kebun, ia juga menjahit untuk sekedar memperoleh uang tambahan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, Rosa merasakan suatu gejolak batin yang mendorong dia untuk menjalani suatu cara hidup khusus mengikuti jejak Kristus. Ia tak berdaya menghalau gejolak batin itu, sehingga akhirnya ia mulai menjalani corak hidup khusus itu. Ia berpuasa 3 hari seminggu dan berpantang dari buah-buahan. Wajahnya yang cantik molek itu sering dicorengnya dengan kapur agar tampak tidak menarik. Daripada itu, orang tuanya telah merencanakan perkawinannya dengan seorang pemuda yang mereka sukai. Selama 10 tahun, ia berjuang keras melawan keinginan orang tuanya untuk mengawinkan dia dengan pemuda itu. Tak kala desakan dan paksaan orang tuanya memuncak, Rosa segera mengikrarkan kaum keperawanannya dan masuk Ordo Ketiga Santo Dominikus. Sebagaimana biasanya, Ordo Ketiga tidak menuntut anggota-anggotanya menjalani kehidupannya di dalam biara. Sebaliknya, membiarkan mereka tetap menjalani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Rosa pun tetap tinggal bersama orang tuanya sambil dengan tekun menghayati panggilannya. Rosa mendirikan sebuah pondok di kebunnya dan hidup di sana sebagai seorang pertapa sampai berusia 28 tahun. Cara hidup Rosa sangat keras. Ia lebih banyak menggunakan waktunya untuk berdoa dan bertapa. Waktu malam ia hanya tidur selama 2 jam. Ia tidur di atas ranjang yang ditaburi dengan pecahan-pecahan kaca. Tudung kepalanya sangat kasar, makanannya sangat sedikit berupa roti untuk jangka waktu 2-3 minggu. Pantang dan puasa yang keras ini membuat badannya sangat lemah. Rosa dipandang sebagai wanita yang kudus luar biasa dengan suatu corak hidup yang luar biasa pula. Cara hidupnya yang diwarnai dengan penyiksaan diri yang heroik itu sulit ditiru wanita kudus lainnya, bahkan semua orang lain. Selama 3 tahun terakhir hidupnya, Rosa tinggal di rumah Don Gonzalo de Masa, seorang pegawai pemerintahan yang istrinya mengenal baik Rosa. Di sana pula Rosa mengembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 24 Agustus tahun 1617 di Lima. Ia dinyatakan kudus oleh Sri Paus Clemens ke-10 pada tanggal 12 April tahun 1671.